Orang kalau ngelihat kamu pertama kali pasti kayak, pasti gitu ya? Beberapa kita Rama collab, beberapa awal pertama itu pasti akan dikagetkan dengan sosok itu dan mungkin nggak mau collab. Nggak jadi ah. Oh ada yang kayak gitu? Ada kejadian, Iya nggak sih, mau collab. Dan juga beberapa tempat yang Rama datengin, itu pada ketakutan katanya, jangan dibawa-bawa. Ya aku nggak bawa siapa-siapa, aku bilang gitu kan. Jadi makin kesini ya supaya ada hantunya lah gitu di tempat-tempat yang angker, nggak dibawa gitu loh. Jadi bayangin aja kita pas penelusuran pengen mediasi sama sosok-sosok, tapi karena dia bawa sosok kakek buyutnya ini, pada bubar semua gitu. Aduh. Jadi tadi pas pertama kali Kak Furi ngelihat dia, aku bilang ini orang kok gede banget. Ini nggak salah bintang tamunya. Tapi saking kita groginya, jadi saya langsung ngeluarin ayam gitu ya. Saya Bang bilang, makan bang, bang gitu. makan bang gitu. Orang baru duduk juga belum, bang makan bang. Itu sebenarnya buat ngilangin ini aja kayak coba-coba dilihat dulu. Oh ternyata normal, ya badannya seperti manusia kebanyakan. Itu first impression bang. Mungkin itu apa namanya, karena sedikit menceritakan sejarah si Pahit Lidah ya. Jadi pendekar si Pahit Lidah atau yang biasa banyak di sana itu Serunting Sakti ya. Nah beliau ini suka ngebantu masyarakat yang nggak mampu lah gitu loh. Dan dia juga sosok pendekar yang suka nolongin juga gitu kan, nolongin juga di situ. Tapi kenapa dia dikatakan si Pahit Lidah? Karena ketika dia bersumpah itu kejadian, tapi beliau ini jarang sebenarnya bersumpah. Jarang bersumpah ya. Itu beliau tahun berapa tuh? Kalau menurut sejarah adanya? Waduh, itu masih zaman kerajaan sih Kak. Masih zaman kerajaan. Masih zaman kerajaan. Jauh banget. Masih zamannya Sriwijaya lah kayaknya. Udah lama sekali. Karena akses buat ke sana juga susah. Nah, karena kedermawan dan beliau ini suka bantu orang, jadi makanya di kampung itu dibikinkanlah patung yang menyerupai dia. Yang menyerupai. Nah, salah satu sumpah yang diceritakan secara turun-temurun nih apa? Dari sosok beliau tersebut. Yang masih ini ya ngehit sampai sekarang ya. Jadi di kampung sana itu di Sumatera Selatan itu tepatnya mau ke arah Gunung Dempo ya. Tepatnya mau ke arah Gunung Dempo, itu adalah salah satu patung adiknya. Jadi menurut cerita, menurut mitos warga di situ itu adalah patung adiknya yang nggak sengaja kena sumpah, bukan niat, sengaja disumpahin ya. Bukan. Oh. Jadi menurut cerita mitos di sana, adiknya itu kan kedatanganlah si pendekar ini ke rumahnya. Iya. Jadi si pendekar ini mampir ke rumah adiknya inisiatif dong mau masakin segala macam. Jadi nyucilah beras. Kalau zaman dulu kan dari rumah buat nyuci beras itu kan jauh Kak, ke sungai. Harus ke sungai kan. Nah nyuci beras ini ke sungai, kok lama? Ternyata adiknya itu kan ketemu sama ular, jadi harus ngusir ular dulu gitu kan. Oh. Nah si pendekar ini itu kesebut di mulutnya. Ini kok lama banget sih nyuci berasnya? Apa udah jadi batu gitu kan? Oh. Ditunggulah sampai sore, kok nggak muncul-muncul. Akhirnya disamperin ke bawah. Ternyata bener, itu dia udah jadi batu. Ya ampun. Dan situlah penyesalan dia mulai muncul. Jadi mulai dari situ, mulutnya berucap itu dijaga sekali. Gitu. Jaga, ya. Dan karena kejadian itu, beliau melakukanlah namanya tapa berata. Itu menurut mitos cerita dia kan. Cerita dari masyarakat situ, tapa berata yang pertama di Bedegung. Bedegung itu di daerah Tanjung Inim, terus yang kedua dia di Gua Putri. Gua Putri itu daerah arah ke Batu Raja, itu masih di Sumatera Selatan. Itulah ceritanya dia. Nah, kalau dari keturunan-keturunannya beliau ya, termasuk kakek atau nenek, ada yang pernah ini bersumpah atau apa dan itu akhirnya kejadian?
di keluarganya Rama sendiri? Ada sih. Apa tuh? Ya contohnya kayak Rama. Kenapa? Jadi ini belum sempat Rama cerita ya. Jadi kakeknya Rama itu adalah seorang abdi negara lah. Okay. Seorang abdi negara. Dan kakek Rama itu Gumai. Namanya itu ujungnya ada Gumainya. Gitu. Seorang abdi negara. Ini sebenarnya kalau mau dibilang ini nggak nyata tapi kejadian. Dia cuma ngucap simple. Apa? Jangan sampai anak dan cucuku itu jadi abdi negara. Maksudnya jadi polisi atau TNI. Okay. Karena dia itu dulu tuh ngelawan penjajah, kakeknya Rama ini. Masih sempat ngelawan penjajah. Dan kendaraan dinas Kapolsek itu cuma sepeda ontel. Jadi kalau dulu itu polisi itu wah minta ampun. Bahkan pada saat beliau masih hidup, itu beberapa kali upacara kemerdekaan sering diundang di Polda gitu. Mungkin karena dia nggak mau, dikiranya itu dulu sama sekarang itu masih sama gitu kan. Jadi dia nggak mau anak cucunya itu nggak usah lah jadi TNI sama TNI sama polisi capek, mungkin kata dia gitu. Tapi itu kejadian. Orang mah sempet pengen. Anak sama cucunya itu tes TNI polisi, satu pun nggak ada yang lulus kak. Satu pun keturunan itu anak sama cucunya nggak ada yang lulus. Mudah-mudahan itu hanya sebatas anak dan cucu, nggak turun ke cicitnya gitu loh. Mudah-mudahan keponakan generasi yang di bawah Rama itu jadi ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi. Gitu. Tapi itu menantu juga nggak ada berarti? Nggak ada. Oh, berarti udah kayak dikasih blocking, ini nggak usah jadi TNI sama polisi. Atau ya namanya tadi kita harus benar-benar menjaga lisan. Mungkin maksudnya baik supaya karena kan TNI sama polisi itu kan kerjanya capek banget kak. Betul. Pasti capek banget. Mungkin karena si kakek itu nggak mau keponakannya jadi ngerasain hal yang capek, ya udahlah jadi PNS aja. Kalau PNS sih ada. Oh ada. PNS ada. Terus mostly kebanyakan ya swasta. Kebanyakan swasta. Kalau Rama sendiri pernah nyumpahin mantan gitu apa? Terus kejadian gitu? Sebenarnya nggak pernah dan nggak mau sih kak. Cuman nggak tahu ya kalau nggak sengaja gitu loh. Mungkin kalau nggak sengaja dia beneran kejadian ya kita nggak tahu. Karena ya kita nggak tahu juga nih. Yang jelas kalau orang dulu itu orang sakti itu biasanya punya pendamping yang sering kita sebut khodam. Nah biasanya khodam-khodam mereka itu memiliki kesaktian, keilmuan sama seperti si pendekar itu tadi. Biasanya hampir menyerupai lah kesaktian mereka. Gitu. Dan khodamnya orang dulu itu karena saking setianya sama tuannya, dia nggak akan lari ke orang lain kecuali keturunannya. Biasanya gitu. Yang sering kita sebut sekarang ini adalah jin nasab. Yang tahu-tahu di belakang itu ngebantu kita gitu kan, tahu-tahu tanpa kita minta dia udah ada membantu gitu loh. Beda hal dengan khodam itu sendiri. Dan Rama kalau bisa sih memang alhamdulillah dari dulu itu nggak mau dan nggak pengen berkhodam. Karena ya udahlah cukup Rama aja. Tapi kalau mau ngedampingin, mau Rama ikut, ya udah monggo aja silakan. Iya, jadi itu dari leluhurnya. Tapi suka ada yang request nggak minta, udah sumpahin deh aku biar dapet jodoh, apa biar awet muda. Jadi kalau ada Kak Furi mau biar lebih muda 20 tahun gitu guys. Gue sumpahin awet muda mulu lalu. Gue muda mulu gitu. Nah kalau ada sumpah yang kayak gitu mah mau gitu. Tapi biasanya sebuah keilmuan itu akan membawa emosi. Nah ketika emosi itu barulah mungkin itu akan terjadi. Gitu. Iya kalau disengaja malah susah ya. Kalau sengaja malah susah. Cuman ada sih triknya kalau mau awet muda terus. Apa? Cuci muka pakai air zam-zam. Oh, ada air zam-zam. Ada. Cuci muka pakai air zam-zam dan terus air itu sebelumnya kita doain. Sebenarnya air zam-zam itu tuh udah ada doanya tersendiri dan air yang paling bagus lah di mana-mana.
Cuman ada khususonnya lah gitu loh. Ya. Cobain aja nanti. Oh. Ada juga teman spiritual yang apa namanya menjual itu kan. Ada juga. Jual beli air jam-jam. Iya. Ada juga. Nah, sekarang kita akan lihat nih ya teman-temannya di layar nih. Ada silsilah ya. Ini takut salah karena kan ini bahasanya bahasa Sumatera. Diwegumai gitu ya. Iya. Oh. Dan ada itulah hubungan saudara sama peramal Hatgumai nggak? Secara Sama-sama mungkin kalau Gumai. secara gumainya iya ya. Oh, Secara gumainya iya. secara Gumai. Kan ada juga tuh kayak yang orang apa namanya orang Batak ya. Ada yang Nasution. Iya, sama. Mungkin secara itu ada sih Ada. gumainya. Gitu. Nah ini nih ada dari Dewa Gumai ini ada Ratu Iskandar, Ratu Jemenang Sakti. Nah terus di terakhirnya ini ada Pangeran Sukemilung. Sukemilung atau disebut sebagai si pahit lidah Atau serunting sakti. Nah ini Putri Renik Debung, istrinya ya. Nah berarti kamu leluhurnya langsung dari Pangeran Sukemilung ini. Iya. Oh. Suka ngerasa gimana tuh kalau untuk di dalam kehidupan, apakah kehidupan kamu banyak peristiwa aneh selain tadi ya setelah naik gunung gitu? Pernah nggak ngerasain kayak ini sebenarnya aku tuh harusnya celaka atau sial atau apa tapi selalu selamat gitu? Ada cerita lucu. Lucu tapi kasihan juga sih karena teman yang jadi korban gitu. Oke. Jadi kami di Jogja. Kami di Jogja itu pengen makan lah di suatu tempat kak. Ya. Pengen makan suatu tempat, udah fix nih pakai mobilnya Rama berangkat. Ya udahlah pakai si jago merah tuh, yuk kita nyobain jago merah gitu kan. Berangkat. Ya. Tapi pada saat mau berangkat itu nggak jadi. Kenapa? Pakai mobil teman, nggak tahu, feeling aja. Aku males mengambil mobil di kosan, gue bilang gitu. Udahlah pakai mobil lu aja. Oke. Ya udahlah kata temen gitu. Next time aja lah pakai si jago merah. Bener, pas lagi di jalan mobilnya ditabrak orang. Oh. Jadi kayak kalau temen itu bilang insting atau sensitifmu yang seakan-akan itu tuh bisa membantumu untuk terhindar dari bala, walaupun sebenarnya ya kita setiap hari minta perlindungan dengan Gusti Allah. Iya. Tapi hal itu tuh sering terjadi, sering banget terjadi. Bahkan ada cerita yang Rama sempat masuk rumah sakit 8 hari karena ngebantuin orang itu tadi. Itu seru banget. Seru banget tuh gini, ini Rama ceritain dari awal mau ya. Tapi tar dulu aku lupa ceritanya ya teman-teman. Jadi aku tuh pernah beberapa kali nonton YouTube-nya dia, terus aku skip. Padahal sebenarnya YouTube-nya nggak yang background-nya ada hantu poci atau apa, enggak. Saking dia tuh setiap kali bikin konten, itu di belakangnya itu ada sosok yang mendampingi, jadi aku langsung skip. Jadi kalau aku nonton kontenmu itu nggak pernah selesai. Gak tahu deh. Ya siapa tahu sekarang setelah ketemu, setelah kenalan, akhirnya bisa sampai beres pusing, terus pundak tuh panas banget. Nah jadi kayak wow, aku bilang gitu. Ternyata sekarang ketemu orangnya friendly. Aman ya? Aman. Ada sebuah kejadian. Jadi ini sebenarnya diawalin dari di kampung kak. Jadi di kampung itu kata ibuku katanya, kalau kamu punya kemampuan, itu kalau nggak ngebantu orang itu kayak sia-sia, nanti kamu dapat dosa kata dia kan. Jadi bantulah orang. Dan benar beberapa saat setelah ngomong itu ada kejadian. Ibuku di kampung itu namanya Semendo kan. Siapa? Nama kampung itu Semendo. Oh Semendo, oke. Semendo itu tuh ya bisa dikatakan tanah keramat lah bagi orang-orang di situ. Karena dari kota Palembang itu buat sampai ke Semendo itu 12 jam. Waduh, jauh itu juga. di kaki Bukit Barisan kampungnya itu. Nah, di kampung itu ibuku tuh buka jualan makanan gitu loh, jualan nasi segala macam itu. Dia punya yang ngebantuin namanya si Mita kalau nggak salah itu, dia ngekos di
kontrakan ibuku di situ. Iya. Kan rumah panggung di bawahnya kos-kosan. Nah, si Mita ini sering pulang ke rumahnya. Sering pulang ke rumahnya. Akhirnya ditanyain lah sama ibuku, sama mama tuh, kamu kenapa? Bapak itu katanya semenjak pulang dari ladang, dari kebun kopi, itu suka kesurupan katanya. Kalau lagi kesurupan itu suka menghempaskan badan dia itu ke tembok. Oh. Suka mengempasin badan ke tembok. Iya, bahaya ya. Jadi Rama dipanggil lah sama mama kan. Rama sini kata dia. Itu coba kamu lihat kata dia. Ada kejadian apa tuh katanya, lihat. Ya lihat aja ya aku bilang. Ya bantulah nak kata dia kan, kata mama gitu. Kalau kamu bisa bantu kenapa nggak dibantu? Ya udahlah gitu. Jalanlah ke rumahnya dia itu sekitar 1 jam naik motor. Namanya orang tinggal di gunung kan. Iya. 1 jam naik motor, jadi ketemulah di situ. Di bawah rumah dia itu kan rumah panggung kan Kak. Di bawah rumah dia itu udah ada kambing sama ayam cemani. Kambing sama ayam cemani. Dan di atas begitu naik tangga itu sudah ada paranormal lah. Ada paranormal kayak gede-gede gitu ya, ala-alanya dukun lah gitu kan. Yang mau coba bantu si bapaknya si Mita ini. Mama coba masuk ke kamar ngelihat, si Mita ini kaget, ngapain bang kesini kata dia, enggak aku disuruh mama ngeliatin gitu. Ya. Jadi kondisi bapaknya itu ya udah diikat, dipegangin terus gitu. Karena kalau dia ngeberontak suka ngempasin ke dinding gitu kan. Jadi alhasil Rama ngelihat, oh ternyata memang ada sosok makhluk yang nggak terima di sana. Udah nggak terima dan harus ngeganggu bapak ini. Rama coba ajak komunikasi makhluknya, ajak komunikasi, ternyata si bapak ini buang air kecil di mata air. Jadi di kebun kopi itu ada mata air kembar. Dia tuh nggak tahu kalau ada mata air di situ, nggak sengaja. Namanya orang lagi ngebersihin ladang kan, mungkin kebelet apa segala macam, buang air di situ dan ternyata di bawahnya itu ada mata air. Terkenal lah katanya najisnya tadi mata air itu. Nah. Mata air itu dua kanan kiri itu adalah salah satu gerbang masuk ke kerajaan gaib yang ada di situ. Nah si penjaganya ini nggak terima, akhirnya bawa ke sini. Setelah terjadi adanya komunikasi, akhirnya Rama putusin untuk datengin kebunnya, Terus dia nanya, kenapa? Katanya ada apa? Kamu mau ngebela manusia ini? Walau gimana pun itu orang namanya manusia, dia nggak tahu, gue bilang gitu. Dan dia nggak tahu kalau ada kerajaan kamu di sini, gue bilang itu nggak bisa. Sukmanya orang ini harus saya ambil katanya. Oh nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Kalau kamu ambil sukma itu berarti kamu berurusan sama saya. Kamu siapa? Begitu dia ngomong kamu siapa, itu yang belakang udah ngepung, langsung ngelingker gitu. Sekerajaan itu langsung ngelingker. Kagetlah dia, terus ditarik. Si rajanya jin itu ditarik ke situ, langsung dipanti-panti. Kamu tahu siapa saya kan? Iya katanya. Ya udah lepasin. Aku nggak akan ganggu kerajaan ini katanya. Kata yang muncul di belakang yang ngelingkaran dia tadi. Iya. Dan Rama kaget ternyata, oh ini yang selama ini suka ngedampingin. Ternyata si Puyang itu. Tapi bukan dia langsung, ada namanya Puyang Umbangan. Oh, Puyang Umbangan. Keturunan-keturunan. Dan ini yang menguasai beberapa gunung yang ada di Sumatera, Puyang Umbangan ini. Jadi mestinya kamu kalau naik gunung aman. Sekarang aman insya Allah. Iya. Aman insya Allah. Jadi ibu sebetulnya udah tahu dong kalau anaknya yang satu ini punya kelebihan. Nah, ini cerita ibuku sendiri. Cerita ibu sendiri. Sebenarnya aku tuh 4 saudara laki-laki semua. Laki-laki semua. Yang pertama itu lahirnya di rumah sakit. Ya. Yang kedua lahir di rumah sakit. Yang ketiga lahir di rumah sakit. Nah, aku sendirian lahir di kamar, di rumah. Kenapa tuh? Nggak dibolehin dibawa ke rumah sakit. Yang ngeluarin, yang jadi dukun beranaknya itu ialah nenekku tadi. Harus dia yang ngeluarin, kata ibuku. Diceritain kayak gitu. Aku bilang jahat banget sih mah, aku bilang masa ya aku nggak di rumah sakit. Yang abang-abang yang lain di rumah sakit gitu, mewah lah gitu lahirannya kan. Tibanya saya di kamar sendiri gitu loh. Dan temuninya itu dikubur harus di tempat di depan rumah. Aku nggak ngerti lah caranya mereka gimana, tapi ada persyaratan tertentu untuk
ngubur si ari-ari itu tadi. Nah, dari situ kan sebelumnya pas lagi hamil itu nenek itu udah ngasih tahu. Jadi perut mama itu tuh berasanya gede banget dan beberapa waktu mama itu tuh nggak bisa ngangkat perut, ngangkat badan itu nggak bisa, kecuali udah diusap-usap dulu sama nenek tuh. Nah, nenek sudah bilang, oh udah ada yang nurunin nih nanti gitu kan. Mamaku masih nggak karena mamaku nggak terlalu ambil pusing dengan hal yang seperti itu, Kak. Udah ada yang gantiin, kayaknya udah waktunya nih kata dia. Si jabang bayi inilah yang mungkin kedepannya diiniin gitu. Dan bener, muka saya kan muka cowok nih, dan muka nenek buyut saya itu persis sama. Jadi kalau mau tahu muka beliau itu, lihat muka saya kata nenek saya. Persis sama. Kata dia kayak begitu. Yang ada muka-muka agak-agak Cina-Cinanya lah katanya. Iya. Padahal bukan orang Cina gitu kan. Gitu ceritanya. Jadi kalau Kak Furi kan ngelihatnya sosoknya tinggi besar, tapi kan belum mengenal ya. Kalau menurut Rama sendiri nih, sudah pernah berkomunikasi sama beliau? Di beberapa momen yang tertentu itu pernah berkomunikasi, bahkan dia ikut membantu. Jadi ada kejadian lucu nih. Lucu sih kalau Rama nyebutnya, padahal udah masuk rumah sakit 8 hari kan. Jadi Rama itu sempat mencoba membantu salah satu klien lah gitu tuh. Sebenarnya dia itu nggak enak diceritain, tapi kita bakal samarin semua lah ya, karena ini orang cukup terkenal. Jadi dia itu kenal sama temannya Rama. Nah, temannya Rama ini cerita, gua punya temen nih katanya. Dia cerita itu hubungan rumah tangganya itu udah nggak harmonis lagi. Tapi nggak ada kata perpisahan sih katanya. Cuman si perempuan ini kalau ngelihat si laki-lakinya kayak 4 gitu loh katanya, kayak 6. Bahkan menurut cerita dia itu udah beberapa tahun terakhir itu nggak berhubungan badan suami istri ini gitu kan. Oh itu gue bilang ya insya Allah lah, kita minta pertolongan Allah, coba kita bantu. Kita datanglah ke rumah dia. Dan benar ketika di rumah dia itu ada beberapa makhluk di depan pagar, di dapur. Kok makhluk ini tidak seperti makhluk yang biasanya nunggu di rumah? Kalau gimana tuh? Iya, kalau kiriman-kiriman itu kan biasanya kita ngerasain energi-energi panas yang benar-benar panas gitu kan. Kayak saya ke rumah Kak Puri kan. Ada energi-energi yang nggak biasa di situ gitu kan. Nah, terus kita coba bantulah, kita coba ruqyah dan kita coba telusuri dari mana asalnya itu. Dan alhamdulillah ketemu ada energi besar yang ngikat di perutnya. Terus ada beberapa energi yang nutup mata dia. Gitu loh. Aku bilang sama dia minta perlindungan Allah. Aku minta tolong suaminya pegangin dari belakang, takutnya dia pingsan, kejedot gitu kan. Dan benar baru tak pegang keningnya di sini, langsung tuh pingsan. Kaget suaminya kan. Wah ini gimana om, nih om, ini bisa bangun lagi nggak ini? Udah tenang, gue bilang tenang, jangan panik segala macam. Begitu tak pegang, alhamdulillah dia sudah sadar dan beberapa simpul energi sihir tadi kita ambil. Bukan perlindungan Allah, dan dia udah kita mandiin pakai garam ruqyah kan. Garam ruqyah, ceritalah sama dia. Emang yang kamu lihat apa? Aku ngelihat itu kayak aku ngambang. Ngambang tapi semuanya gelap. Tahu-tahu ada yang narik aku katanya. Narik rambut aku ke atas dan aku baru sadar gitu. Dan aku juga bingung selama ini aku kemana antara sadar dan enggak. Nah ini suami kamu kan? Iya, ganteng gak suami? Ya ganteng lah namanya suami aku. Nah mas, gue bilang, udah beda ya, gue bilang gitu ya. Nah, jadi kita lagi ngobrol nih kak. Nah si energi kan udah kita balikin lah, kita usir supaya nggak di sana lagi. Walaupun ada sedikit perdebatan dan pertempuran lah ibaratnya di situ. Dan ternyata itu nggak nerima. Ya kayak
dokternya lah nggak nerima ngelakuin serangan balik. Masuklah ke salah satu mediator. Makhluk masuk ke salah satu mediator, ngeluarin tombak. Ngeluarin tombak, kan Rama lagi dalam kondisi nggak siap. Itu ketancap di sini. Ngeluarin tombak ketancap di sini, dan alhamdulillah bisa kita tarik kan. Tapi bodohnya si Rama nggak netralisir dulu beberapa energinya itu. Jadi seminggu setelah dari sana itu ternyata energi yang ada di sini nih untuk celah supaya dia bisa ngirim serangan lagi. Alhasil di malam hari itu diantem kayak pakai palu godam kepala, dar di sini. Sampai Rama tuh ngejerit. Jadi apa namanya di kamar tuh anak sama istri tuh kaget. Rama tuh gitu loh, gitu. Sampai badan menggigil, panasnya itu sampai 42 Kak. Orang biasanya kalau panas sampai 42 itu minimal mimisan lah. Iya. Atau bisa kalau naik ke 43 minimal pecah pembuluh darah. Tapi enggak, menggigil aja. Dibawa ke klinik, 3 hari nggak sembuh. Dibawa lagi ke klinik yang sama, disuntik paten, harusnya sembuh dong. Kalau memang itu GERD. Ternyata enggak. Dibawa lagi ke puskesmas untuk periksa darah. Oh ini cuman ini aja kekurangan darah. Tapi 3 hari sana enggak. Itu udah 9 hari proses pengobatan berjalannya. Dan akhirnya karena Rama nggak tahan, dibawalah ke rumah sakit Islam. Dibawa ke rumah sakit Islam. Si dokternya ini ngelakuin proses lah di sana, proses pengecekan, diagnosa segala macam. Fungsi hati Rama itu tinggi. Normalnya orang tuh kan 0 sampai 48 kan. Nah, tapi itu Rama 278. Harusnya itu sudah lipernya sudah rusak lah. Udah nggak bisa tertolong lagi kan. Oke, dilakukan obat segala macam, itu ada sampai infus kecil itu. Yang kalau kita diinfus itu kepala sampai puyeng gitu. Turun nih jadi 100. 3 jam langsung naik lagi. 278 lagi. 278, 260 gitu loh. Fungsi hatinya. Karena Rama nggak tahan dan baru bisa berpikir tenang. Jadi malam ke-7 di rumah sakit itu Rama coba ngelakuin ruqyah mandiri ke badan. Dan begitu ruqyah mandiri ke badan, Rama coba buka lagi mata batin karena butuh fokus kan. Dalam keadaan menggigil itu tetap harus fokus. Dan walhasil itu ada 7 orang yang ngelilingin. 7 orang yang ngelilingin. Dan disitulah terjadi komunikasi sama dia. Kamu itu diserang sama di sini, sama di sini. Boleh nggak kami ngebantu? Karena selama ini Rama selalu nahan kalau seandainya makhluk-makhluk yang sering ngedampingin itu ngebantu. Nggak usah. Kalau urusan dunia urusan saya. Aku nggak akan mau kalian ikut campur. Tapi untuk saat ini dia minta tolong kami bantu ya katanya. Iya silakan. Bahkan 2 dari makhluk itu tuh Rama tahu. Jadi 7 makhluk, 3 yang Rama kenal, 4-nya Rama nggak kenal. Jadi sambil rebahan tiduran, jadi diruqyah sama mereka. Jadi beberapa energi, ada simpul-simpul yang segala macam benar-benar dibersihin sampai keringat dingin basah semua kasur itu. Besok pagi kan setiap jam 6 pagi pengecekan darah lagi tuh. Begitu cek darah normal 50 fungsi hatinya. Alhamdulillah. Itu sudah semua Kak, MRI. Terus apa namanya yang buat di jantung di apa CT scan apa ya? Ronsen. Udah semua. Sampai untuk orang hamil di apa namanya? USG. Itu sampai ketawa-ketawa Mas saya laki-laki di USG gitu kan. Iya. Udah semua. Tapi setelah Rama sembuh, orang yang ngirim kena serangan nggak kan biasanya kembali. Terus jadi apa yang terjadi? Menurut pengakuan dia, akhirnya dia minta maaf. Dia nyamperin Rama dalam apa namanya wujud sukma. Dia minta maaf. Saya nggak akan ngelakuin seperti ini lagi, dan kalau orang itu minta bantu saya nggak akan gitu lagi. Karena semalam leher saya diinjek kata dia. Leher saya diinjek. Kalau kamu nggak minta maaf, itu sukma kamu sukma saya mau ditarik. Akhirnya aku minta maaf atas kejadian ini. Ya udahlah, aku maafin aja. Dan ngamuk semua Kak, bener-bener ngamuk. Mereka tuh sudah ngamuk semua, udah marah semua, karena nggak pernahnya
Rama itu coba untuk nolong orang, imbas efeknya tuh pas sampai masuk rumah sakit tuh nggak pernah. Paling pusing-pusing aja gitu. Gitu ceritanya. Bang, kan kalau kita banyak ngebantu orang ya tadi pasti kan resikonya juga ada buat kita gitu ya. Nah, kasus-kasus yang menurut Bang Rama dari sekian banyak case yang paling menarik tuh apa yang pernah ditanganin? Yang unik gitu. Unik tapi ngeselin. Salah satunya itu yang tadi ya, yang sampai saya masuk rumah sakit karena efeknya ke saya gitu. Betul. Cuman ada salah satu kasus yang saya coba ngebantu pesantren. Nah itu ngeselin sih Kak, karena ngeselinnya gini, bukan hanya main yang gaib, tapi manusianya juga ikut main gitu loh dalam bentuk fitnah. Nah kalau kita ngurusin kasus yang kayak begitu, kita nggak mencoba menganalisa dengan kepala yang jernih, berpikir yang jernih, itu kita bisa masuk ke dalam fitnahnya itu. Makanya si klien ini tadi itu kan emosinya selalu muncul Kak. Begitu kita sudah bantu, jadi pesantren itu kesurupan. Kesurupan massal lebih dari 7 orang. Kita udah coba bantu segala macam. Di daerah mana itu pesantren? Daerah Jakarta juga. Kita udah bantu segala macam, udah selesai. Singkat cerita, dukun si dokternya lah itu ngebales, tapi tetap kita halau, kita segala macam sampai si pelakunya ini tadi, si manusia itu bilang, emang yang nge-backing kamu tuh siapa? Kalau nggak saya bikin mati semuanya. Jadi dia seakan-akan membuat kita itu takut gitu loh Kak. Iya. Jadi membuat kita tuh takut. Nah, hal yang seperti itu yang Rama selalu wanti-wanti, karena ketika kita terjebak di dalam permainan fitnahnya itu tadi, nah itu yang akan membuat kita kalah. Tapi alhamdulillah dia sudah ngikutin arahan kita. Nah akhirnya dampaknya terhadap pesantren tersebut gimana? Udah ditinggal sama orang-orang yang toksik gitu? Akhirnya karena konsep fitnah itu akan kembali lagi ke orangnya. Iya. Asalkan yang difitnah itu tidak mengikuti arusnya dia. Kalau ngikutin arusnya dia, yang si pefitnah itu menang. Nah itu yang kuanti-wanti sama orang, nggak ngikutin arusnya dia. Alhasil busuk-busuknya dia, buruk-buruknya dia itu kebongkar semua. Dengan sendirinya loh. Dengan atas izin Allah, si yang pefitnah tadi akhirnya semua jelek-jeleknya dia itu kebongkar. Semuanya kebongkar. Itu sih yang ngeselin banget kalau udah ketemu kayak gitu. Tapi plong ya akhirnya. Tapi plong, alhamdulillah sudah nggak diganggu lagi. Kan pesantren beliau itu banyak ya. Terus ini yang mau kita, insya Allah kita bantu. Ada satu lagi pesantren yang di arah Bogor. Itu kalau dilihatin dari CCTV-nya itu disiram air. Disiram air tuh di depan pintu. Nah kita coba, mungkin waktunya belum ketemu, kita coba untuk main ke sana. Kita coba deteksi maksudnya apa. Tapi kalau sepintas dari penglihatan, kayaknya sih nggak kuat-kuat banget. Insya Allah masih bisa. Kayaknya nggak kuat-kuat banget. Tapi kita nggak tahu di belakang si dokternya itu siapa. Itu yang harus benar-benar kita wanti. Betul, betul. Dan katanya Bang Rama juga punya bisnis umroh. Alhamdulillah sebenarnya gitu. Sebenarnya beberapa hari terakhir, jadi kerjasama sama investor kita orang Saudi. Beliau muasasa di sana, mantan muasasa di sana, yang insya Allah untuk jaminan kita di sana, servisnya insya Allah aman lah. Gitu. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan nanti, ayo berangkat ya, Kak Furi dan tim sama teman-teman Furi juga ya yang mau daftar umroh gitu. Bisa kok, nanti kita bisa atur. Udah bisa diatur. Aduh, itu pembicaraan yang menarik karena sebenarnya Kak Furi juga pengen banget ke sana. Nanti di sana nanti Rama ajak ke salah satu tempat yang Cihuy. Oh ya, apaan tuh? Masjid Jin.
Masjid Jin. Masjid Jin. Ada masjid isinya jin semua. Enggak, nama masjidnya itu Masjid Jin, Kak. Oh, tak kirain ada masjid jin. Oh, Masjid gitu. Jin. Wah, Nah, ada, terus masjid ada suara yang berkokok ya? ada. Awalnya ketawa masuk ke sini. Oh, gitu. Ketawa. Ada suara yang berkokok loh di sebelah kiri. Dan setelah itu, Siti. Hah? Siti. Siti kenapa berkokok? Hah? Nggak tahu. Kalau si Siti kenapa kalau berkokok? Hah? Kalau berkokok tuh dia suka. Ini Nah. pertama kali aku dengar dia berkokok. Dia bukan ya? Kayaknya bukan deh. Yang tadi kali. Dia itu hantu apa sih? Takut tapi serem, tapi berkokok. Emang ini, Kak Puri sekarang ini lagi nanganin satu kasus atau gimana sih? Lagi nanganin satu kasus yang lumayan hektik. membuat bulu kuduk merinding. Mhm. Dan dia ini, si makhluk ini suka nyamar jadi anak-anak asuh. Jadi setelah 2 hari dia ketangkep, diusir, hari kemudian bisa masuk lagi menyerupai salah satu anak asuh di sini. Oke. Kayak begitu, karena kan kita anak asuh juga banyak ya, ada ratusan. Nah makanya Kak Furi kayaknya perlu bantuan dari Masya Bang Allah. Rama ya. Karena ya gitu Bang, kadang kalau kita nanganin klien, mungkin klien kita juga punya musuh atau apa. Akhirnya ke kita juga banyak gangguan gitu. Gangguannya Iya. cuma satu sih, tapi serem. Serem ya. Ini teman-teman Puri tahu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya Masalah udah enggak tahu. masalah ini, masalah sebuah lucu sih. Seorang spiritualis Ya. tapi takut serem. Tahu. Mereka tahu aku takut pocong. Oh, Jadi gitu? kalau penelusuran ada poci, mau penelusuran sendiri atau apa, aku pergi gitu. Aku tuh orangnya penakut, makanya aku kumpulin teman-teman. Oke. Kayak gitu, yang teman-teman jadi kayak, oh, Mami nggak mau lihat ini. Cuman yang sekarang ini yang lagi kita alami ini memang sangat mengganggu gitu. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Tapi Kak Puri tahu nggak tujuan si makhluk itu ke sini tuh buat apa? Makhluknya suruhan. Sebetulnya dia cuman ingin memisahkan orang, tapi orang yang dia pisahkan itu kebetulan kenal baik sama saya. Jadi mungkin dia ngerasa kayak, oh ini nih orang yang suka ngebantuin si orang ini, kayak gitu. Jadi akhirnya dia seperti marahnya akhirnya ke kita gitu. Tapi niat dan maksud si makhluk itu tuh belum tertangkap dengan jelas. Belum tertangkap dengan jelas gitu. Itu sebagai kalau yang saya rasain energinya itu sebagai celah untuk dia mencoba memasukin lagi hal yang lebih besar. Jadi dia dari dalam nih. Karena sebuah benteng itu kalau dipecah dari luar, itu masih ada benteng. Tapi kalau benteng itu dipecah dari dalam akan kebuka. Nah, si fungsi si makhluk itu tadi untuk pecah dari sini. Dan bahkan beberapa yang makanya aku bilang, Kak, itu ada salah satu yang makhluk yang ada biasa di sini itu diancam sama dia supaya jangan ngomong. Ada salah satu dan itu kayaknya yang ada di sudut sebelah pojok situ gitu loh. Yang datang sini. Tapi insya Allah lah habis ini coba kita selesaikan lah. Kita selesaikan, ayo. Yang Sabrina kita selesaikan dulu. Biar Indit. Tapi di luar dari itu sebenarnya sih mumpung lagi kesini ya, nggak tahu deh mungkin ada dulu ada tamu yang kesini nanya atau enggak. Boneka yang paling disayang yang mana sih? Oh kalau itu nggak boleh dijawab nanti ya banyak ada yang ngambek. Ih Mami nggak sayang aku. Oh gitu. Semuanya sayang. Semuanya sayang. Tapi yang paling sering dibawa deh. Yang paling sering dibawa Cika. Yang mana tuh Cika? Yang lucu imut-imut dari Thailand. Yang mana tuh? Dia ada di lemari sana ya. Kalau yang di belakang ini ada anak Kalau kecil? yang di belakang ini karena kita ini lagi mendekati Halloween, jadi ini kita semuanya yang tema Halloween.
Jadi kebetulan Furi juga bekerja sama doll artis baik dari dalam ataupun luar negeri. Kita bikin special edition Halloween karena mendekati 31 Oktober. Ini order itu bonekanya? Bonekanya order, made by order. Jadi semua boneka di sini ada makhluknya semua? Iya. Jadi ada yang menghuni. Bahkan yang sekarang ada di sini? Kalau pindah duduk sini boleh nggak, Kak? Boleh. Satu aja, yang paling mana? tinggi deh, yang paling duduk di atas. Nah ini namanya? Ini namanya Suster Hana. Suster Hana? Oh gitu. Kok takut sih? Takut dia ngeliat kamu. Ini Om. Oh, ini namanya? Cika. Cika ya? Ya. Oke. Jadi kalau Cika banyak fansnya Om, tuh dapat hadiahnya kalung-kalung emas, gelang, itu semua dari penggemarnya. Oh, bling-bling semua ya? Iya. Oh, kok ada tulisan-tulisan ini? Tulisan apa nih, Kak? Iya, ini tatonya dia? Tato, di blessing sama biksu di Thailand. Oh, ini yang dari Thailand? Ini yang dari Thailand. Oh gitu. Tapi ada yang komen nggak? Wah itu siapa sih yang datang sini? Biasanya mereka suka gini nggak, Kak? Suka. Suka nanya-nanya, itu siapa sih yang datang ke sini gitu lah. Iya. Tadi bilangnya, omnya gede. Omnya gede. Makanya Cika tadi, ih omnya gede gitu. Oh gitu. Tapi udah bisa bahasa ini kan? Udah. Oh gitu. Sebenarnya omnya normal-normal aja kok Cika. Kurangnya. Kak ini pernah bergerak sendiri nggak gitu boneka-boneka yang di sini? Sering tapi suka aku omelin, jangan dong. Kayak aku misalnya lagi nonton Netflix terus tiba-tiba mukanya bergerak kan meskipun dari ujung mata kan kelihatan. Jangan ya, itu, please. Kak Puri suka kaget nggak sih? Kaget. Ya namanya dia aneh sih juga sih ya teman-teman ya. Dia spiritualis tapi takutan gitu loh, kagetan juga gitu loh. Oh, kagetan. Jadi udah cukup yang Mami tonton tuh di TV ini yang serem. Kalian nggak usah ikut-ikutan serem. Kalau mau nonton film horor, nonton aja gitu. Oh gitu. Kalau seandainya nih Kak, umpamanya ya saya habis nolongin orang lah gitu kan. Terus dapatlah makhluk, saya masukin ke boneka boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke nggak apa-apa. Yang baik tapi ya makhluk. Iya namanya makhluk habis nyerang mana ada yang baik sih? Ya kalau yang habis nyerang jangan. 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 Takutnya gitu. dia masih terkoneksi sama orang yang nyuruh. Ini matanya kalau ditidurin nutup juga ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi memang kalau creepy dolls atau boneka-boneka yang seram secara make up dan lain-lain kan dia lebih complicated dalam pembuatan dan lain-lain, harganya cenderung lebih mahal. Karena oh kan ini by ini custom? Custom. Oh, custom. Bukan ketemu di gembrong comot gitu, enggak? Enggak. Oh gitu. Karena kan ini semuanya di make up, ada perbannya, ada darahnya. Oh gitu. Ya kalau ini misalnya dia ada ini dilukis. Oh, tapi ada yang pernah komplain nggak apa namanya yang ada di sini? Masa sih aku dandanannya kayak gini gitu? Kan aku tanya dulu mau nggak yang ini gitu. Jadi gitu. aku nggak seneng poci, aku takut sama poci. Tapi ada beberapa indigo yang memang minta dibuatkan secara khusus boneka poci. Dan ada isinya di dalam itu? Ada isinya anak kecil. Cuma akhirnya si anak ini nangis, nggak mau dibentuk poci. Oh, karena dia sejatinya bukan poci gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya yang satu sama adiknya Frisly. Nah, itu bikin konten, kadang dia lucu lah gitu. Terus kalau yang satu lagi boneka poci buat Roy Kiyoshi. Tapi itu diisi sama temennya Roy langsung. Jadi Roy juga punya beberapa temen hantu. Gitu. Jadi kita kasih bonekanya kosong. Oh gitu. Tapi ini kan di rumah ini banyak banget kan di lantai 2 nih Kak. Ya. Nah mereka ini dia stay doang di sini atau kadang-kadang keluar dari sini jalan kemana gitu? Kadang-kadang keluar ikut. Dibolehin ya?
Boleh. Main di Silahkan. rumah-rumah gitu. Iya, jadi kata aku tuh ini cuman tempat sementara. Ya, tetapi jangan menjadi tempat selamanya. Karena mami juga kan nggak tahu usia mami sampai kapan. Kalau bisa kita berdoa, ya kalian bantu orang. Kalau misalnya kalian jadi anak-anak baik, mudah-mudahan bisa kembali menemukan jalan pulang ke Tuhan. Seperti itu sih. Jadi aku taking care-nya kayak ibu ke anak gitu kan, didoain dan lain sebagainya. Karena mereka punya cerita-cerita yang sedih lah di dalam kehidupannya mereka dulu. Oh gitu. Nah, jadi kalau pergi pun nggak boleh tuh kalau ke rumah orang, apalagi kalau orang jadi akhirnya keganggu atau bagaimana. Iya. Cuman memang ada beberapa yang ngedatengin orang yang pernah bikin konten di sini. Oh gitu. Ada, jadi kita pernah dulu collab sama YouTuber dari Amerika. Terus dia bilang dia nggak percaya sama yang begini-begini. Dia menjelaskan secara ilmiah lah kalau susu netes itu artinya ada gravitasi apa segala macam. Ya setelah dia pulang dari tempat saya memang anak-anak suka ngetok-ngetok. Cuman untuk meyakinkan dia bahwa kita tuh ada loh, gitu aja. Iya, makhluk itu sebenarnya ada. Dan ada yang bisa, yang dikasih anugerah untuk bisa komunikasi dan melihat dan lain sebagainya. Tapi ini boleh dijawab atau boleh juga enggak sebenarnya Kak? Ya. Tapi mereka ini agamanya apa? Jadi kalau Cika karena di blessing secara Buddha, dia berdoanya ke dewa. Caranya Buddha. Caranya Buddha. Kalau yang di blessing di Bali secara Hindu. Ada yang Muslim nggak? Ada. Oh gitu. Namanya Yasmin Malika dan dia selalu bawa Al-Quran. Terus juga ada Rangga dari Cikundul. Mereka seneng ngaji gitu. Jadi saya selalu bilang semuanya harus bersinergi lah, selaras. Iya, silakan dengan kepercayaan kalian masing-masing, tapi jangan saling ganggu aja gitu. Kak, ini kukunya bisa numbuh nggak Kak? Enggak ya? Enggak dong. Wah, dia cuman bisa item-item, dia kayak abis main gitu. Masa? Iya, beneran. Makanya di mani-pedi nih ya? ada putihnya di ujungnya kan? gitu. Bagus. Ada mani-pedinya. Orang kalau ngelihat ini, pernah nggak sih ada fans Kak Puri bilang gitu, Kak jangan liatin boneka ya dong, aku takut banget kelihatnya bagaimana gitu. Kalau yang ngefans mah ada yang takut boneka, ada takut boneka ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsul dan mereka takut boneka, biasanya kita konsul di luar. Di luar ya. Karena kan karena dulu kan ada film Annabelle ya. Annabelle. Nah yang boneka serem banget gitu, boneka bisa. Ada lagi juga Chucky gitu kan. Nah kayak gitu-gitu mungkin mereka ada semua di sini. Annabelle ada, Chucky ada. Oh Annabelle ada, Chucky ada. Tapi Annabelle tuh diisi makhluk yang menyerupai itu nggak energinya? Agak gede sih, agak dewasa, iya. Agak dewasa ya. Jadi aku Annabelle tuh salah satu tokoh horor yang aku paling seneng. Oh gitu. Ya, jadi aku special order dari The Scariest Closet di California. Itu dia yang memproduksi langsung Annabelle untuk film Conjuring. Jadi itu langsung dikirim. Nah tapi pada saat dikirim memang dia gerak-geraknya karena ada remote. Oh gitu. Animatronic, bukan karena ada spiritnya. Ini Annabelle yang pemain filmnya loh ya, bukan Annabelle yang ditaruh di museum karena mengganggu manusia, bukan. Jadi saking ngefansnya, terus saya juga order dari Itali, dari NV Props, itu dia yang bikin Annabelle 1 yang dibintangin sama Annabelle Wallis. Jadi saya pengen tahu perbedaannya, kalau yang doll maker aslinya yang di film bikinnya sedetail apa. Karena kita juga ada doll artis dari Indonesia kan, ada yang masih muda, ada yang udah dewasa. Detail-detail setiap doll artis itu ternyata berbeda dan unik gitu. Oh berarti memang passionnya Kak Puri itu senengnya awal itu tuh dengan bonekanya? Dengan boneka? Dari dulu tuh memang seneng banget sama boneka? Boneka, iya. Tapi kan nggak boleh. Ya pengalaman yang boneka Hello Kitty itu sih. Oh gitu. Jadi dari situ tidak pernah punya boneka, tapi dari kecil saya selalu ngomong sama teman saya, nanti saya punya boneka sekamar loh. Gitu. Dan kesampaian sekarang serumah gitu boneka. Oh gitu. Dan ada kemampuan spiritual untuk
masukin ke boneka-boneka ini jadi rumah singgah mereka lah gitu ya. Tapi pernah nggak salah masukin Kak? Maksudnya biasanya kan orang itu kan milih nih. Ya. Kak Puri milih, wah ini kamu boleh deh jadi kesini. Ya kayak kita milih-milih anak asuh lah gitu. Pernah nggak Kak Puri salah? Ternyata jahat nih, dia suka gangguin temennya gitu. Kalau yang kita ritual dan blessing sendiri biasanya kita udah milih. Tapi ada beberapa boneka yang memang saya dikasih orang, yang orangnya nggak tahan karena sering digangguin sama bonekanya. Sama boneka itu tadi? Iya, tapi aku tuh orangnya suka, aku kan mengasuh dengan penuh cinta. Siapa tahu dia bisa menjadi baik. Ada beberapa yang tadinya mengganggu itu memang karena pemilik lamanya memperlakukan dia dengan tidak baik. Misalnya kayak, aku udah beli kamu, misalnya dia beli di Thailand, kamu diem di toko, bikin toko saya laku ya. Laris, nggak pernah didoain, nggak pernah disayang, akhirnya mecahin kaca. Nah si orang ini ketakutan dikirim ke saya gitu. Tapi setelah di sini kita doain dia nice. Tapi ada juga yang saya masih belum tahu apakah dia udah bener-bener oke dengan kondisi di sini atau dia masih dalam tanda kutip masih senang mengganggu, itu masih ada. Gitu. Cuman saya tidak mengizinkan orang untuk megang. Kayak admin boneka yang ini khusus jangan dipegang. Karena gitu. gigit nanti ya. Nah ini teman-teman Puri Harun kan harusnya dengan kedatangan saya ke sini kalian happy. Karena belum ada bintang tamu yang nanya hostnya gitu. Iya, jadi khusus hari ini ditanya langsung sama bintang tamunya. Ditanya langsung sama bintang tamu. Kalau gangguan yang tadi itu apa ya? Agak serem juga. Makanya pas aku naik ke atas ini kok berasa energinya nggak sama seperti yang ada di sini gitu loh. Ya, maksudnya energi yang ada di sini ya bisa kita ukur lah gitu. Nah yang ini agak sedikit berbeda, makanya kalau memang ada mediator yang bisa kita masukin untuk kita coba aja komunikasi dulu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi anak asuhnya Kak Puri tolong standby, jangan keluar di boneka ini. Karena akan ada kemungkinan dia kan masih di sini, dia akan benar-benar ngeluarin sifat aslinya dia seperti apa. Kalau yang tadi itu bukan sifat aslinya itu. Itu masih ditahan-tahan sama si makhluk. Masih ditahan-tahan, ya masih kayak baik gitu ya. Takutnya dia nyerang, embasnya ke yang lain. Insya Allah nanti saya coba bantu untuk itu. Jadi gitu Kak Puri, nanti setelah ini kita coba coba deteksi yang pulung energinya itu dari mana. Nanti kita coba masukin ke mediator kalau memang ada mediator. Dan ini silakan kembali ke tempatnya. Cantik. Nah di awal tadi opening saya, sesuai dengan requestnya teman-teman Puri Harun, saya kembalikan lagi untuk closing ke Kak Purinya. Oke teman-teman, jadi kita nanti akan meminta Bang Rama untuk cleansing ya di sini, dan juga sekaligus kita minta tolong sama Nyai Sabrina buat medium sosok itu gitu. Kenapa kok kekeh amat, pengen balik lagi ke dia gitu ya. Jangan kemana-mana. Bye. Jadi teman-teman, Kak Puri sedang meminta bantuan Bang Rama untuk sama Nyai Sabrina untuk pengen tahu nih si makhluk ini kita panggil dan kalau bisa dipulangkan, jangan ada di sini lagi. Anak-anak asuh sudah ada di bonekanya sendiri. Mudah-mudahan prosesinya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa berjalan dengan aman gitu. Oh di sini dia. Maaf teh. Maaf ya. Oh iya. Ready, Kak. Siap? Lemas nggak? Apa mau minum dulu? Hah? Ya, yuk. Bisa berdiri nggak? Apa mau duduk? Duduk aja. Duduk aja? Ya. Coba tangannya lempengin aja. Lempengin aja tangannya. Yuk. Jangan dilawan ya. Jangan lawan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah.
Ini siapa? Disuruh siapa? Iya tahu. Kan sekarang dia udah jauh. Udah berhasil dong. Siapa yang nggak mau berhenti? Nyoba terus apa? Aku itu kemarin cuma ngebersihin dia supaya dia nggak diganggu. Kamu dari mana? Kamu beruntung loh selama ini sama Puri Harun yang ngomongnya lembut. Tapi sekarang kamu ketemu sama saya. Kamu dari mana? Yang nyuruh kamu selingkuh? Kenapa kamu selingkuh? Gak usah bawa banyak-banyak. Bawa banyak-banyak. Kenapa kamu ketakutan? Katanya kamu sakti. Dari mana asal? Bisa dicekek. Kamu kesini masuk lewat mana? Salah satu anak asuh di sini kamu takut-takut. Yang ujung. Kamu punya tuan? Punya. Oh, kamu dari gunung ya? Iya. Wah, saya tahu tuan kamu siapa ini. Bukan? Kamu ngaku. Mau kamu apa? Ngerusak Kapuri gitu? Kapok sedikit. Oh, baru kapok. Kakak kapok nggak? Hah? Ya. Kamu mau apain? Kapuri mau kamu apain? Ya sakit sedikit. Tadi sakit sedikit sih, tapi ada dia langsung sembuh. Gimana dong? Lihat dia langsung sembuh. Jadi udah agak-agak sakit, udah minum obat. Iya. Oh, aku udah minum obat tadi di mobil Asli ya? perjalanan asli. Kalau Kapuri keluar, kamu ikut juga? Enggak. Kok bisa kamu nggak kelihatan sama Kapuri? Di mana kamu nempel? Di badan? Oh, di perut. Masih ada tempat rumahmu, energimu di situ ya? Ada. Sekarang kita deal-dealan aja deh. Lah, deal-dealan. Kamu mau pulang nggak? Nggak mau. Nggak bisa. Aku nggak bisa. Kamunya nggak bisa. Apa gimana? Nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang? Dimarahin? Oh, marahin balik lah. Kan kamu sakti. Kamu lebih takut sama tuanmu atau takut sama saya? Sekarang saya ngomong baik-baik. Kamu mau lihat aslinya saya? Nggak mau? Nggak mau? Kamu lihat saya.
pulang ya. Udah nggak apa-apa lagi sekarang. Pulang ya. Masih nempel. Siapa namanya, Kak? Sabrina. Sabrina. Maaf ya Sabrina ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, Mbak. Arah gunung terdekat di mana? Gunung Gede. Ini kan barat ya. Itu berarti timur ya. Gunung Gede. Kamu sampaikan kepada dapat salam dari Raden Mas Panji. Kedengeran tadi itu orang keluar pagar. Iya, orang kenceng. Terus itu dikira ada apa? Yuk, Neng, minum Neng. Brin. Kayak nama boneka Sabrina ya? Boneka Sabrina. Aduh, alhamdulillah. Tetangga sampai keluar tuh. Hah? Tetangga sampai keluar. Tapi kamu tadi mah bukan dia doang yang serem, gue juga serem. Kenapa kamu nangis? Gak tahu. Kenapa nangis? Gak tahu. Ini nangis Dia kenapa? nangis. Hah? Si makhluk itu kayaknya yang nangis. Tadi tuh rasanya kayak dia juga mulai sedikit takut nih dengan kehadiran Mas. Tapi kalau dia pulang, Dia disiksa. dia gitu. Jadi serba salah dia. Lewat itu yang boneka baju merah. Emily. Iya, terus sering nempel di perut. Di perut kakak kalau keluar tuh suka nempel di perut sama pokoknya sekitaran sini. Boleh kamu masuk angin tadi tuh? Kamu latih kamu sakit Kak? Ya tadi. Latih sakit? Iya, kayak Oh, masuk angin. tadi. Tapi nggak pengen muntah. Sebelum masnya datang tuh, aku tuh sampai mikir apa AC di kantor terlalu Dingin dingin apa gimana. Tapi pas kamu datang sembuh. Alhamdulillah. Iya kan aneh ya. Harusnya kalau masuk angin ya masuk angin aja. Ya, aku masuk angin. Cuman, nah Itu yang kok- Sabrina lihat sama nggak pas si abangnya ini? Kayak gimana coba sosoknya? Takut kak, gede banget badan. Kan? Serem. Jadi aku akhirnya lebih milih ngelihat dia. Dia tuh serem ya, tapi lebih milih melihat dia daripada. Masa saya serem udah ganteng-ganteng ke sini? Lihat saya. Setengah kan aku setengah. Gini banget ya, gue merem aja dah gue kata. Enggak, itu tadi apa wujud yang cantik-cantik itu pura-pura gitu. Iya. Pura-pura kan? Enggak gitu asli. Wujudnya gimana? Bang? Setengah binatang gitu loh. Siluman. Heeh. Lidahnya juga melet-melet gitu. Melet-melet. Itu dari gunung ya? Dari gunung itu. Kalau mau mual, mau keluar angin dari mulut, nggak apa-apa biasanya.
Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Allahumma shalli wa sallim. Jangan sampai pingsan kak ya. Bismillah. Konsentrasi, jangan pingsan. Diginiin mas. Nah giniin. Aduh, mau gitu. Jangan kamu yang pingsan ya, Mas. Oke. Oke. Padatin lagi ya. Bismillah. Ya Hayil ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Kok ada ular? Ular? Hah? Kenapa ada ular? Gimana? Ular tadi kecil, ularnya nggak kelihatan. Iya. Kan dia nanti yang oleh. Hah? Lagi sakit. Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Kok lebam-lebam tangannya? Mana? Dicakar apaan? Oh, diganggu yang tadi. Oh ya situ sih emang. Oh. Iya. Enggak, Mami enggak marah sama Emily, enggak marah. Emily diomelin sama siapa? Sama siapa? Sama yang tadi. Oh. Emily diikat. Oh. Emily nggak bisa apa-apain. Iya. Mami udah beli Mami. Iya. Pinter Emily. Iya, nggak apa-apa. Nanti Emily cerita kalau apa-apa ke Nyai ya. Jangan dibiarin dia masuk. Sekarang dia udah disiksa kan sama abang, ya? Iya, udah dimaafin sama Mami. Ya? Oh enggak apa-apa. Itu namanya kecolongan, ya? Mami tetap sayang kok sama Emily, ya? Anak-anak Emily jangan dimarahin ya, kasihan Emily-nya, sedih. Udah disiksa. Ini kapan dicakarin ya? Kenapa tiba-tiba ada? Udah pergi kan dia kan? Pintar. Udah jangan sedih. Nggak apa-apa. Ya. Nah, Sabrina. Kenapa jadi tangan Sabrina yang dicakar-cakar? Tadi tuh waktu diobatin ada Mbah Dalem. Kayaknya kalau nggak ada Mbah Dalem pingsan kali. Mbah Dalem Cikundul.
Nggak apa-apa. Udah Mami nggak marah ya. Nanti lain kali anak-anak kalau ada yang nyusup, kalau Mami lagi nggak bisa kalian ajak komunikasi, ngobrol sama Nyai, sama Niang ya. Oke teman-teman, alhamdulillah semuanya selamat ya. Itu tadi kita niatnya pengen membantu orang, ternyata kitanya yang diserang seperti itu. Dan kali ini karena memang makhluknya mengancam sama Emily sehingga yang lain Mami juga nggak tahu. Tetapi itu tadi ya teman-teman, di sini kita harus paham dan tahu bahwa kekuatan yang di atas segala-galanya hanyalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada manusia yang super sakti. Alhamdulillah para leluhur terus juga Allah udah memperkenalkan Mami sama Bang Rama. Jadi pas dia datang itu langsung kayak adem, sakitnya langsung hilang seperti itu. Mudah-mudahan tidak akan terulang. Jadi buat kalian yang memiliki masalah-masalah supranatural atau masalah goib yang tidak bisa kalian atasi, kalian bisa menghubungi Bang Rama aja ya, jangan Mami. Mami mau bikin konten aja. Udah kagak mau deh gitu-gituan. Okay, see you on the next episode. Bye-bye.